Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Herunisa Fitri. Kali ini saya akan membahas tentang perkalian dua buah matriks. Berbeda dengan video sebelumnya. Yang sebelumnya itu perkalian matriks dengan bilangan skalar. Nah, ini dia dua buah matriks kita kalikan. Nah, perkalian dua buah matriks ini dia punya syarat. Syaratnya apa? Di sini dua buah matriks dapat dikalikan jika kolom pada matriks yang ada di sebelah kiri sama dengan baris matriks yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi dua buah matriks dapat dikalikan jika kolom pada matriks yang ada di sebelah kiri itu sama dengan baris matriks yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi dia misalkan matriks yang pertama itu matriksnya A, B, C, D dikali dengan matriks E, F, G, H. Oke. Nah, ini dia dikali, proses mengalikannya itu dia yang pertama baris pada matriks di sebelah kiri setiap elemennya dikalikan dengan setiap elemen dari setiap kolom pada matriks di sebelah kanan. Nah, setelah dikalikan, langkah kedua adalah hasil perkaliannya dijumlahkan.
Oke. Nah, jadi proses pengalian matriksnya ini, baris pada matriks sebelah kiri, setiap elemennya dikalikan dengan setiap elemen dari setiap kolom di matriks yang sebelah kanan. Itulah mengapa tadi ada syarat bahwa dua buah matriks itu dapat dikali jika kolom pada matriks yang ada di sebelah kiri sama dengan baris matriks yang ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena setiap elemen yang ada pada baris di matriks sebelah kiri akan kita kalikan dengan kolom yang ada di matriks sebelah kanan. Akan kita kalikan dengan elemen dari matriks yang ada di sebelah kanan untuk setiap kolomnya. Jadi dia harus sama. Jadi kalau matriks sebelah kiri kolomnya lebih dari baris matriks yang di sebelah kanan, otomatis dia tidak bisa dikali. Kenapa? Karena nanti saya ilustrasikan di sini, karena nanti dia bisa berlebih, tidak bisa dikali. Misalkannya ini elemen pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dikali dengan matriks yang satu lagi, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau dia seperti ini, dia tidak bisa dikali karena kolom pada matriks sebelah kiri tidak sama dengan baris matriks yang di sebelah kanan. Nah, di sini kolomnya 3, sedangkan ini barisnya cuma 2. Oke, kenapa dia tidak bisa dikali? Karena nanti kita proses pengaliannya itu adalah baris yang ada di matriks sebelah kiri, setiap elemennya akan kita kali dengan kolom pada matriks yang sebelah kanan setiap elemennya. Jadi kalau ini kolomnya berbeda dengan dengan baris yang matriks sebelah kanan, otomatis yang hanya bisa dikali itu yang ini dengan yang ini. Yang ini tidak bisa. Gitu. Kita buat contoh ya. Oke. Nah, jadi kita selesaikan yang ini. Jadi si A, B, C, D kita kali dengan E, F, G, H. Proses kalinya gini. AB kita kali ke EG. Prosesnya A dikali E, B dikali G. Hasilnya kita jumlah. Lalu untuk yang kedua, masih di baris AB, kita kali lagi dengan si FH. Prosesnya sama. A kali F, B dikali H. Hasilnya kita jumlah. Oke, jadi dia di sini gini. A dikali E dikali E ditambah B dikali G. Itu untuk entry di baris pertama, kolom pertama. Lalu yang untuk kolom kedua
tetap sama, A dikali F ditambah B dikali H. Lalu yang CD sama, CD berarti dia C dikali E ditambah D dikali G. Lalu di sini C dikali F ditambah D dikali H. Ini jadi hasil perkalian matriksnya. Oke, kita buat ke contoh soal. Apakah matriks berikut dapat dikalikan jika iya, tentukan hasilnya. Oke, untuk yang pertama, yang A, kita buat matriks A-nya 2, 1, min 4, negatif 2, dan B negatif 1, negatif 3, 2, 6. Di sini yang dicari A dikali B, yang B C lima, 4, 3, 2, 0, 1, dan D 1, 3, 2, 0. C dikali D. Oke, jadi pertanyaannya, apakah matriks berikut dapat dikalikan? Jika iya, tentukan hasilnya. Yang A, matriksnya itu ada A dan B. Yang A itu 2, 1, negatif 4, negatif 2, dan yang B itu negatif 1, negatif 3, 2, 6. Yang B, dua matriks juga, C dan D. Yang C itu 5, 4, 3, 2, 0, 1, dan D 1, 3, 2, 0. Nah, ini kita kali, jika bisa dikali kita cari, kalau nggak bisa kenapa? Oke, kita mulai dari yang A dulu. Yang A matriksnya itu 2, 1, min 4, min 2. Dua, 1, min 4, min 2. Dan B nya itu
min 1, min 3, 2, 6. Yang ditanya A kali B. Nah, sekarang kita lihat apakah kolom pada matriks A itu sama dengan baris pada matriks B. Di sini A ini kolomnya ada 1, 2, ada 2. Baris yang B itu ada 1, 2. Jadi sama, dia 2. Otomatis ini bisa dikalikan karena dia memenuhi syarat. Jadi di sini bisa kita cari 2, 1, negatif 4, negatif 2 dikali negatif 1, negatif 3, 2, 6. Oke, jadi proses pengaliannya baris pada matriks yang di sebelah kiri kita kali ke kolom matriks yang ada di sebelah kanan, hasilnya kita jumlahkan. Oke, di sini 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Ditambah 1 dikali 2, 2. Lalu kita kalikan dia ke kolom yang kedua. Tetap sama prosesnya. 2 dikali negatif 3, negatif 6, ditambah 1 kali 6, 6. Oke, yang di bawah. Yang di baris kedua sama. Negatif 4 dikali negatif 1, positif 4, ditambah negatif 2 dikali negatif 2, negatif 2 dikali positif 2 itu negatif 4. Lalu negatif 4 dikali negatif 3 itu positif 12, ditambah negatif 2 dikali negatif 6 itu negatif 12. Oke, jadi hasilnya ini 0, 0, 0, 0. Jadi hasilnya 0 semua, jadi matriks 0. Nah, ini bisa dikali karena dia sesuai syarat. Nah, bagaimana yang B? Kalau yang B tadi 2 matriks CD 5, 4, 3, 2, 0, 1, 1, 3, 2, 0. Nah, apakah dia bisa dikali C, dikali D? Nah, perhatikan di sini syaratnya kolom yang ada di matriks sebelah kiri itu harus sama dengan baris yang sebelah kanan. Yang di sebelah kiri itu adalah matriks C. Kita lihat kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1, 2, 3, ada 3. Lalu baris yang di matriks D itu ada cuman 1, 2. 2, dia tidak bisa dikali. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Jadi di sini kita bisa buat tidak bisa dikalikan. Tidak dapat.
tidak dapat dikali karena kolom matriks C tidak sama jumlahnya dengan baris matriks D. Dengan baris matriks D. Oke. Nah, ini. Jadi dia tidak bisa dikali. Kalaupun mau kalian coba, kita coba ya. Ini tetap tidak bisa dikali dia. Jadi di sini saya buat di atas. Jadi 5 4 3 2 0 1 dikali dengan 1 3 2 0. Nah, aturan perkalian dua buah matriks itu dia baris yang di matriks sebelah kiri dikali dengan kolom yang ada dikali dengan setiap kolom yang ada di matriks yang sebelah kanan. Jadi dia gini. Nah, jadi yang 5 dan 4 ini bisa kita kalikan 5 kali 1, 4 kali 2. Nah, yang ketiga 3 ini tidak bisa kita kalikan kemana-mana. Makanya syaratnya tadi dia harus sama. Kolom dari matriks sebelah kiri yang ini, kolomnya yang ini harus sama dengan barisnya di matriks sebelah kanan. Kenapa? Karena dia kalau sama, otomatis entry-nya kan dia jumpa, entry-nya sama. Jadi kalau di sini 2, kalau yang di sebelah kiri itu kolomnya ada 2, ini dan ini, kan entry-nya 2 untuk baris pertama. Nah, dikalikan ke kolom yang ada di matriks sebelah kanan. Karena barisnya 2, otomatis entry untuk satu kolomnya itu juga 2. Jadi bisa dikali dia. Punya kawan, ada kawannya untuk dikali. Jadi kalau dia berbeda tidak bisa. Kenapa? Karena ada nanti entry yang tidak ada kawannya untuk dikali. Jadi tidak bisa dikali. Itulah kenapa syarat dari yang ini harus dipenuhi agar bisa dikali. Jadi dua buah matriks itu dapat dikali jika kolom pada matriks yang ada di sebelah kiri sama dengan baris matriks yang ada di sebelah kanan. Jadi itu dulu yang harus kalian lihat. Kalau dia sama, otomatis dia bisa dikalikan. Proses perkaliannya, barisnya di matriks yang di sebelah kiri kalian kali dengan setiap kolom yang ada di baris sebelah kanan. Entry-nya kalian kali ke entry masing-masing kolom. Jadi yang kolom 1 dikali ke 1, 2 dikalikan yang ke 2. Jadi dia sama. Hasilnya kalian jumlah seperti itu. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal perkalian dua buah matriks, kalian lihat dulu apakah dia sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum, berarti dia tidak bisa dikali. Kalau dia memenuhi syarat, kalian cari, pasti bisa dikalikan. Oke? Nah, sekian penjelasan dari saya tentang perkalian dua buah matriks. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.